Oke, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Utami dengan NIM 2130801063. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Novita Sari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Siklus untuk Nitrogen. Metabolisme nitrogen. Nitrogen adalah unsur yang paling berlimpah di atmosfer. 78% gas di atmosfer adalah nitrogen. Meskipun demikian, penggunaan nitrogen pada bidang biologis sangatlah terbatas. Nitrogen merupakan unsur yang tidak relatif, sulit bereaksi dengan unsur lain, sehingga dalam penggunaan nitrogen pada makhluk hidup diperlukan berbagai proses, yaitu fikasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Selanjutnya yaitu siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Yang pertama yaitu ada transformasi. Ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Yang kedua yaitu siklus nitrogen secara khusus sangat dibutuhkan dalam ekologi, karena ketersediaan nitrogen dapat mempengaruhi tingkat metabolisme nitrogen. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan pupuk nitrogen buatan, dan pelepasan nitrogen dalam air limbah telah secara dramatis mengubah siklus nitrogen global. Sebagian besar nitrogen yang terdapat di dalam organisme hidup berasal dari penambahan reduksi oleh mikroorganisme prokariot. Sebagian di antaranya terdapat di akar tumbuhan tertentu atau dari pupuk hasil penambahan secara industri. Sejumlah kecil nitrogen pindah dari atmosfer ke tanah sebagai NH4+ dan NO3 bersama air hujan dan diserap oleh akar. NH+4 ini berasal dari pembakaran industri, aktivitas gunung berapi, dan kebakaran hutan. Sedangkan NO3 berasal dari oksidasi N2 oleh O2 dan ozon dengan bantuan kilat atau radiasi ultraviolet. Sumber lain NO3- adalah samudra. Pengubahan nitrogen organik menjadi NH+ oleh bakteri dan fungi tanah disebut amonifikasi, yang dapat berlangsung oleh berbagai macam mikroorganisme pada suhu dingin dan pada berbagai nilai pH. Selanjutnya, pada tanah yang hangat dan lembab dan pH sekitar netral, NH4+ akan dioksidasi menjadi nitrit, N2O, dan NO3- dalam sebagai pupuk disebut dengan nitrifikasi, yang berguna dalam menyediakan energi bagi kelangsungan hidup dan perkembangan mikroba tersebut. Selain itu terdapat pula denitrifikasi, yaitu suatu proses pembentukan N2, NO-, N2O, dan NO2 dari NO3- oleh bakteri anaerobik yang berlangsung di dalam tanah yang penetrasi 0,2- terbatas, tergenang padat, dan daerah dekat pemukiman tanah yang konsentrasi 0,2-nya rendah, karena penggunaannya yang cepat dalam oksidasi bahan organik. Ini adalah gambar OZT atmospheric. Baiklah, ini adalah gambar daun nitrogen. Yang pertama itu ada N dalam atmosfer, yang kedua itu ada N dalam tumbuhan dan mikroba. Selanjutnya itu bahan organik ekstra. Yang selanjutnya itu senyawa amoniak dan amonium. Yang selanjutnya itu nitrit, dan terakhir nitrat. Baiklah, yang selanjutnya itu fikasi nitrogen. Adalah proses alam, biologis atau abiotik yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia NH3. Mikroorganisme yang memfikasi nitrogen disebut diazoprof. Mikroorganisme ini memiliki enzim nitrogen yang dapat menggabungkan hidrogen dan nitrogen. Reaksi untuk fikasi nitrogen biologis ini dapat ditulis sebagai berikut. N2-8 H+ plus 8E min plus 2 NH3 plus H2. Ada 4 cara yang dapat mengkonversi unsur nitrogen di atmosfer menjadi bentuk yang lebih relatif. Yang pertama itu ada fikasi biologi,
Yang kedua yaitu ada industrifikasi. Yang ketiga yaitu pembakaran bahan bakar fosil. Proses lain selain itu pembentukan NO dari Na2 dan O2 karena foton dan terutama petir dapat memfikasi nitrogen. Yang keempat yaitu asimilasi, merupakan penyerapan dan penggabungan dengan unsur lain membentuk zat baru dengan sifat baru. Senyawa nitrat NO3- diserap oleh tumbuhan mengalami proses salimilasi menjadi bahan penyusun organ pada tumbuhan. Tumbuhan sebagai produsen dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Nitrogen pada biomasa, tumbuhan masuk ke dalam proses biokimia pada manusia dan hewan. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri zikir fikir dan amal soleh. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.